warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillahilladzi a'lamu bil bashar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi athhar adada ni'amillahi wa ihdarih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad Allah tabaraka ta'ala fi mahkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Adik-adik sebentar ya, dengerin Ustadz ngomong sebentar. Nanti kalau berisik kagak dapat besek, kagak dapat nasi kotak nanti ya. Kalau berisik, kalau ngomong, kalau ngobrol diam ya, dengerin Ustadz ngomong bentar, agak lama ya. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat, terkhusus Ibu Wati beserta suami selaku pengasuh TPA Majelis Ta'lim Al-Fajar, dan yang saya hormati pula ibu-ibu wali santri dan santriawati Majelis Ta'lim TPA Al-Fajar, dan yang saya sayangi anak-anak kita santriawan dan santriawati, yang semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita sama-sama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Nikmat yang tak terhingga, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang kalau seandainya kita ingin menghitungnya, niscaya kita tidak akan dapat untuk menghitungnya. Gak mau nasi kotak, yang artinya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau engkau ingin menghitung-hitung nikmat pemberian dariku, niscaya engkau tidak akan dapat untuk menghitungnya. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa datang ke tempat ini, tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dikatakan oleh Rasulullah SAW taman dari taman-taman surga. Sebagaimana diceritakan Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya yang berbunyi, "Idza marartum biriyadil jannah farda'u." Kalau kalian lewat di taman-taman surga, maka singgahlah. Sahabat bertanya, "Qalu wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Hilqa dzikir aw majalisul alim." Halaqah-halaqah zikir kata Rasul, majlis-majlis ilmu kata Rasul. Itu taman dari taman-taman surga, yang mana kalau seandainya kita udah sering datang ke taman-taman surga, insya Allah entah kelak kita di akhirat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke surga yang sebenarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam
Tak lupa pula kita selalu kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah hingga zaman kepenuh dengan ilmiah dan teknologi seperti saat ini. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad lama khalaqtu ma'adzab. Kata Allah, kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan apa yang telah aku ciptakan. Jadi adanya kita, adanya alam semesta, adanya akhirat dunia, adanya surga neraka itu berkat adanya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka seyogianya kita sudah wajar bagi kita untuk selalu bersalawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, wali santri dan santriawati Majelis Ta'lim Al-Fajar yang saya hormati, saya tahu di sini ibu-ibu ngirim anaknya ngaji biar apa? Biar pintar, biar tahu ilmu agama. Betul betul? Betul betul. Kalau anak sudah tahu ilmu agama, ngerti agama, kelak anak itu akan menjadi investasi akhirat kita. Betul betul. Nanti anak kita kalau udah tahu ilmu agama, dia nggak lupa sama kita. Kalau kita udah tua, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi kalau kita udah di kuburan, kalau anak kita nggak ngajiin, siapa yang membacain kita Al-Quran? Tiap malam Jumat siapa? Kalau bukan anak kita. Betul betul. Nah, dari itu saya teringat pembicaraan atau sebuah pesan dari salafun saleh, ulama-ulama terdahulu, yang lebih tepat itu yang dikenal Al-Imam Muhammad bin Idris pernah berkata, Imam Syafi'i pernah berkata, Bu, kalau engkau ingin mendapatkan ilmu itu harus menjalankan 6 syarat. Nah, saya ngajak ke ibu-ibu sekalian untuk melakukan 6 perkara ini, mendukung anaknya agar mendapatkan ilmu biar pinter. Tadi kan udah saya tanya di awal kan, maunya anaknya pintar di ngajiin, betul. Nah, kata Imam Syafi'i syaratnya ada 6, Bu, biar anak kita tuh dapat ilmu. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah syairnya yang berbunyi, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayanin zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyad ustadin wa turu zamanin. Kata Imam Syafi'i, tidaklah engkau mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara, kecuali dengan 6 syarat. Apa itu yang pertama? Zaka'un, cerdas. Artinya cerdas, Bu. Alhamdulillah anak-anak kita kagak ada yang bodoh. Benar kagak? Kalau bodoh orang gila, Bu. Ya, kalau bodoh orang gila. Anak kita semua cerdas. Disuruh hafalan, masya Allah, pada pinter-pinter hafalannya. Bahasa Arab kita kasih hafalan tiap hari. Yang kelas Al-Quran kita kasih hafalan tiap hari. Ibaratnya itu apa, Bu? Saya pengen kecerdasan anak-anak tuh bertambah. Ibaratnya itu pisau kalau seandainya nggak pernah dipakai, didiemin aja, lama-lama ditumpul, betul. Tumpul. Nah, kalau diasah tuh pisau, diasah terus dipakai, makin tajam. Begitu juga ingatan, kecerdasan seorang anak. Kalau seandainya selalu diasah dengan hafalan dan ilmu, maka insya Allah dengan kehendak Allah kecerdasannya akan bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, kata Imam Syafi'i, apa syarat mendapatkan ilmu? Hirsun. Hirsun apa hirsun? Artinya keinginan yang kuat. Kalau seandainya anak kita udah cerdas, pintar nih, juara 1 mulu di sekolahan,
tapi kagak mau nggak mau ada keinginan belajar ilmu agama, kagak bakal dapat ilmu. Betul. Keinginan itu penting untuk mendapatkan ilmu. Lalu yang ketiga apa? Adakah lahir muslimun, sabar. Seorang anak kalau kagak sabar duduk di majelis taklim habis maghrib, dia sabar duduk, dikasih tugas, disuruh nulis, dia sabar bu. Itu syarat mendapatkan ilmu. Daripada dia main mulu di rumah, ya kan? Apalagi main HP mulu, main game. Betul. Nah kita tahu sendiri kan, anak kita kalau lagi libur maunya main HP mulu. Betul. Udah gitu kalau sekolah online kita yang puyeng. Betul apa kagak? Nah itu ibu ngajarin satu anak, satu atau dua anak, puyeng, ya kan? Puyeng kan? Nah ini guru di majelis taklim atau di sekolahan itu ngajar nggak satu dua anak, banyak. Nah ibu cuma satu aja udah puyeng, gimana kita? Betul. Kayak gitu. Nah terus yang keempat adalah apa? Kata Imam Syafi'i, wa bulughatun. Bulughah adalah apa? Duit. Semua butuh duit. Kalau orang belajar kagak punya duit, dia kagak bisa beli pulpen. Betul. Nah kalau dia belajar kagak punya kitab, nggak punya pulpen, bisa dia dapat ilmu? Kagak. Belajar di pengajian pakai listrik, nyalanya pakai duit. Orang guru-guru kesini pakai motor, pakai bensin, butuh duit. Maka dari itu wajar sekali apabila di sini bayaran SPP. Betul. Itu murah banget tuh, murah banget kata saya. Kenapa saya bisa bilang murah? Coba sama-sama kita berpikir, kalau kita mampir ke minimarket, Indomaret, bentaran aja dah bentar, bawa motor kita, ya kan? Belanja bentar, habis keluar tuh motor kita bayar ke tukang parkir berapa? 2.000, betul kan? 2.000 kalau misalkan dikali 30 berapa? Nah lebih dari bayar SPP di sini, betul. Nah sekarang saya tanya, lebih mulia anak ibu apa motor ibu? Jelas lah, anak ibu lebih berharga anak lah ya daripada motor mah bisa dibeli lagi, kita kumpulin beli lagi, ya kan? Bisa kalau anak, nah kita udah besarin dari kecil sampai gede, masa kalah berharganya sama motor banget. Nah, jadi kayak gitu ya bu ya. Murah apa murah? Kalau kata orang Betawi itu, kalau kata masih segitu mahal, kebangetan. Jadi penting namanya bulughah, kata Imam Syafi'i itu bulughah itu penting. Apa itu bulughah? Duit. Semua butuh duit. Kayak gitu. Lalu yang kelima apa kata Imam Syafi'i? Yang kelima adalah irsyad ustad. Dengerin. Nggak mau dapat nasi kotak, ya? Nggak mau. Ya udah, ntar usah tanda-tandain nih yang nggak dapat. Nah yang kelima apa kata Imam Syafi'i? Irsyad ustad. Apa itu? Petunjuk atau bimbingan guru. Kalau orang belajar tanpa ada bimbingan guru, maka gurunya setan bu. Itu kata para ulama itu. Karena apa? Karena setan itu kagak mau seorang manusia, seorang Bani Adam, anak-anaknya Nabi Adam itu masuk ke dalam jalan yang benar. Tidak. Makanya ketika dia belajar, misalkan belajar dari internet, nonton YouTube atau apapun itu tanpa ada bimbingan guru, yang ada disesatin sama setan. Makanya butuh namanya pembimbing, guru. Kita nggak bisa ngajarin anak kita bahasa Arab, betul? Makanya kita kirim ke pengajian. Kita nggak bisa ngajarin anak kita tajwid, kita nggak bisa ngajarin anak kita nahwu, ya kan? Makanya kita kirim ke pengaji. Ya butuh namanya pembimbing dari guru. Itu yang kelima syaratnya. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah apa? Tul zaman. Apa itu tul zaman? Panjangnya waktu. Kita anak-anak terkhusus, apalagi kita juga yang udah pada dewasa, yang udah pada punya anak, punya cucu,
Itu penting namanya belajar sampai waktu lama. Ini senada dengan sabda Rasulullah SAW, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Kata Rasulullah SAW, apa? Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dari kita masih digendong sama emak kita sampai kita ada di kuburan, liang lahat ke kuburan, itu disuruh belajar sama Rasulullah. Makanya belajar itu nggak butuh setahun 2 tahun. Sebagaimana dikatakan para ulama terdahulu, ilmu sampai saat ini yang udah diketahui manusia itu tidak sebanding dengan ilmunya Allah. Hanya seukuran 1 tetes. 1 tetes air sama air di lautan banyakkan mana? Air di lautan kan? 1 tetes air itu ilmunya Allah. Ilmunya yang udah diketahui manusia. Nah, air yang ada di lautan itu ilmunya Allah. Makanya ilmunya Allah itu tidak terbatas. Makanya penting namanya panjangnya waktu dalam menuntut ilmu. Maka saya harap anak-anak kita di sini nggak ada yang berhenti nanti habis Syawal, tawakufan sementara kagak ada yang berhenti. Karena apa? Sayang apa? Dia belajar membentaran doang. Ibarat buah itu belum matang, masih kecil, dimakan kagak enak kan buah kalau belum matang kayak gitu. Nah, saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk mendukung anaknya menjalankan 6 syarat tersebut agar anaknya bisa pintar sebagaimana keinginan kita sama-sama. Ya. Lalu kita berada di sini menghadiri acara tawakufan pengajian sementara, yaitu tujuannya apa? Tujuannya biar kita ganti dengan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena apa? Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang begitu diharap-harapkan kedatangannya, yaitu bulan suci Ramadan. Kalau kita senang aja, senang datangnya Ramadan, itu dibebaskan jasad kita dari api neraka, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Man fariha bidukhul Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya diharamkan dari api neraka. Itu senang doang. Senang. Maksudnya senang apa? Dia ingin bertekad beribadah. Maka dari itu tujuan pengajian ditutup sementara biar apa? Biar anak-anak kita tuh bisa mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari selama setahun, dari Syawal sampai Sya'ban, ya kan, di penghujung bulan Sya'ban. Tujuan apa? Anak-anak biar belajar mengamalkan ilmu di bulan suci Ramadan. Maka saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk selalu memperhatikan anak-anaknya, Bu. Jangan karena mentang-mentang pengajian udah ditutup, tuh anak seenak-enaknya aja main HP. Betul? Tuh anak seenak-enak aja main-main terus di luar gitu. Jangan. Kita sebagai orang tua tegur anaknya. Kalau perlu omelin. Jangan main HP mulu, baca Quran, ya. Kita harus Al-Quran, taraweh. Jangan habis buka puasa langsung main game. Buka puasa nih, main game langsung. Habis sahur main game. Orang habis buka puasa baca Quran harus siap-siap taraweh, ya. Kalau bukan kita yang ngingetin anak kita, siapa lagi, Bu? Siapa lagi? Kagak ada. Makanya sebagai orang tua jangan pernah lelah untuk membimbing anak-anak kita ke jalan yang benar. Karena terkadang anak-anak kecil itu otaknya masih belum nyampe ke ibadah yang sebenarnya. Makanya dibimbing. Kalau bukan dari kecil, dia tidak akan terbiasa sampai besar. Tapi kalau kita sudah terbiasa mendidik anak kita baca Quran atau beribadah, insya Allah sampai gede dia bakalan terbiasa. Bener apa bener? Dari kecil nih, yang cewek kita kagak pakai jilbab, sampai gede kagak pakai jilbab tuh. Tapi kalau dari kecil kita pakai jilbab, sampai gede dia malu kalau kagak pakai jilbab, malu. Karena apa? Terbiasa. Maka dari itu tugas kita sebagai orang tua membiasakan anak-anak kita selalu dalam
anjuran Rasulullah SAW selalu dalam jalan yang benar menuju keridhaan Allah dan Rasulnya. Yang terakhir sebelum saya menutup tausiah saya pada malam hari ini, saya ingin meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ketika saya ngajar, atau ada perilaku atau kadang telat saya ngajar, ya, itu minta maaf, Bu. Ya, minta maaf nih anak-anak, dimaafin ya Pak Ustaz? Dimaafin ya Pak Ustaz? Ini dimaafin ya Bu? Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Mau bagaimanapun itu, kiai juga pernah salah, ulama juga pernah salah, ya. Itu juga Ustaz, bagi saya seorang manusia biasa. Sebenarnya saya masih belum pantas dipanggil Ustaz, belum. Baru lulus, baru 2 tahun yang lalu lulus dari pondok. Belum nikah, belum punya bini, belum pantas saya dipanggil Ustaz. Maka dari itu saya minta maaf apabila ketika ngajar anak-anak ibu sekalian, minta maaf, dan saya mewakili ustazah yang ngajar di dalam, anak-anak yang kecil juga minta maaf. Begitu juga Bu Atik apabila ketika kami mengasuh atau mendidik anak-anak ibu sekalian ada kesalahan, kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, dimaafin ya Bu. Dimaafin ya Bu. Dimaafin ya. Berarti 0-0 ya. 0-0, kagak ada kesalahan. Biar kita masuk ke Ramadan kagak ada benci sama orang. Betul. Karena apa? Ramadan kalau ada benci, susah kita mau ibadah, susah. Jadi gitu. Jadi saya minta maaf ya Bu. Dimaafin kan ya. Dan saya juga memaafkan anak-anak yang kalau seandainya disuruh ngapalin, disuruh diem kagak diem-diem, disuruh diem malah dia naik ke pohon, disuruh diem malah dia jungkir balik. Saya maafin, ya, saya maafin. Anak-anak biasa, ya kan? Begitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah, para ibu-ibu dan adik-adik sekalian. Kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.